Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya berdasarkan UTS tadi. Nama saya Hadi Sulistyo, NIM saya 411212052. Akan menjelaskan tentang UTS yang sudah saya buat atau kerjakan. Berikut kenapa saya memilih dalam nomor 1 yaitu volume. Saya memilih sistem penyimpanan distribusi seperti hard drive dan cloud storage seperti Amazon S3 karena keduanya mampu menyimpan data dalam jumlah sangat besar secara fleksibel. Sistem ini juga mudah diskalakan sering tumbuhnya data kampus yang cepat. Dengan adanya data lake, berbagai jenis data bisa disimpan terlebih dahulu sebelum diproses. Alasan saya memilih metode ini adalah karena kemampuan menampung lonjakan data dari banyak sumber kampus secara efisien. Yang kedua, variety. Saya menggunakan kombinasi antara relational database seperti MySQL untuk data terstruktur dan NoSQL seperti MongoDB database untuk data tidak struktur karena saya menyadari bahwa universitas memiliki keberagaman jenis data yang tinggi. Saya juga mengintegrasikan NLP dan text mining karena opini mahasiswa di survei dan media sosial merupakan data penting yang tidak bisa diproses dengan metode tradisional. Mode ini saya pilih karena fleksibel dan mampu mengakomodasi semua jenis data. Yang ketiga, velocity. Teknologi seperti Apache Kafka dan Spark Streaming saya memilih karena mampu memproses data secara real time, sangat penting untuk kampus yang terus berubah seperti nilai dan absensi. Jadi saya pilih karena kecepatan akses yang tinggi. Saya memilih teknologi ini karena ingin memberikan solusi sistem informasi kampus yang cepat dan responsif terhadap perubahan. Yang ketiga, veracity. Saya memiliki pendekatan validasi otomatis, data cleaning, dan audit trail karena saya percaya bahwa data yang tidak valid dapat menyesatkan keputusan manajemen dan akademik. Dengan membentuk tim khusus pengelola data dan proses audit yang rapih, data akan lebih percaya. Metode ini akan saya pilih karena mengutamakan kualitas dan akurasi sebagai fondasi pengambilan keputusan. Selanjutnya, value. Saya menggunakan pendekatan analisis trend dan machine learning untuk menemukan nilai dari data karena saya ingin universitas tidak hanya menyimpan data tapi juga menggolongnya menjadi wawasan yang bermanfaat. Saya percaya dengan cara ini data bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, daya saing universitas. Metode ini saya pilih karena fokus pada pemanfaatan data secara strategis dan berdampak langsung. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 2. Saya memilih teknik ETL, extract, transport, load, dan perlindungan API karena ingin memastikan semua data dari berbagai platform seperti media sosial, email, dan pembelian bisa disatukan dengan efisien dalam satu sistem analitik. Alasan saya memilih pendekatan ini karena menjamin integrasi data yang konsisten dan mempermudah proses analisis lebih lanjut. Yang ketiga, masalah data bermasalah. Saya memilih pendekatan pembersihan data otomatis dan manual serta validasi dan monitoring kualitas data karena ingin menjamin keandalan informasi. Yang digunakan untuk pengambilan keputusan pemasaran. Masalah data seperti duplikasi dan missing value umumnya terjadi, sehingga saya memilih metode ini agar benar-benar bersih dan siap dianalisis. Yang ketiga yaitu teknik analisis. Saya memilih clustering dan model machine learning seperti decision trees dan natural network karena teknik ini mampu menemukan pola tersembunyi dan perilaku pelanggan. Metode ini saya pilih karena relevan dan segmentasi pelanggan, prediksi keputusan pembelian. Yang
Yang D, penyajian hasil analisis. Saya memilih visualisasi sederhana, dashboard interaktif karena saya paham bahwa tim pemasaran bisa jadi tidak memiliki latar belakang teknis. Metode ini saya pilih agar hasil analisis mudah dipahami, dieksekusi, dan dampak nyata dalam kampanye pemasaran. Contoh strateginya, saya merekomendasikan strategi personalisasi seperti promo khusus, email sesuai frekuensi, dan reward untuk pelanggan loyal. Strategi ini saya pilih karena berdasarkan data. Pendekatan personalisasi terbukti meningkatkan retensi dan efektivitas kampanye secara signifikan. Yang ketiga, grafik harga dengan grafik pembelian. Saya memilih grafik batang karena grafik batang lebih mudah dibaca dan lebih cocok untuk menampilkan data harian dalam satu rentang waktu pendek. Dari grafik, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi kuat antara jumlah dan pembelian. Hasil korelasi person yang sangat lemah dan tidak signifikan menunjukkan bahwa harga bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembelian. Saya memilih analisis ini karena saya ingin membuktikan secara statistik apakah ada hubungan nyata antar variabel. Selanjutnya ada prediksi trend. Saya menghitung rata-rata harian dan data historis dan mempertimbangkan faktor seperti rating dan ulasan memprediksi penjualan. Karena ini saya pilih karena mengandalkan data aktual dan mempertimbangkan variabel mempengaruhi perilaku konsumen. Yang D, saya menggunakan konsep node dan edge dalam graph database karena struktur ini sangat cocok menurut saya, sangat cocok untuk menganalisis hubungan antara pelanggan dan produk. Saya memilih pendekatan ini karena efisien untuk rekomendasi dan menggambarkan interaksi antar entitas secara alami. Selanjutnya, keterbatasan SQL. Keterbatasan SQL karena ingin menunjukkan bahwa struktur rasional tidak selalu cocok untuk hubungan kompleks dengan contoh traversal multi-level. Saya ingin menegaskan kenapa graf database lebih unggul dalam kasus ini. Yang nomor 4, apa itu web crawling? Seperti yang sudah dijelaskan, web crawling adalah proses mengambil data secara otomatis dari halaman-halaman web menggunakan program yang disebut web crawler atau spider. Crawler akan berbagai tautan dalam situs web, mengunduh konten halaman seperti teks, gambar, dan metadata. PySpark dan tantangannya. PySpark mampu menangani beban kerja konstruksi dan sangat cocok untuk skenario crawling massal. Tantangannya memang ada, seperti CAPTCHA dan HTML dinamis, tetapi ini bisa ditangani dengan teknik tambahan. Data struktur dan tidak struktur. Tujuan adalah agar seluruh informasi yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam analisis sentimen. Saya memilih pendekatan terpisah untuk data teks, gambar karena setiap jenis data butuh metode analisis berbeda. Untuk menjamin beberapa yaitu data cleaning, validasi data, filtering, reduplication. Untuk menjaga keamanan yaitu langkah-langkahnya patuh pada robot.txt, gunakan anonymization, gunakan proxy dan read limit, legal compliance, dan enkripsi. Terima kasih penjelasan singkat dari saya Hadi Sulistyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.